Oke, shalom semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi dan tetap semangat belajar di masa pandemi yang berkepanjangan ini. Dan biarlah kita pada hari ini memulai dengan berdoa sebelum kita masuk di materi kita selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa pelihara kami, Tuhan senantiasa memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah kami memulai pelajaran kami atau materi kami pada hari ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar di bab kelima, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di bab kelima ini kita akan belajar nanti ada 3 poin. Yang pertama yaitu A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Poin yang ke B, yaitu memaknai semangat pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan poin yang ke C, yaitu nilai semangat pemuda masa sekarang. Nah, untuk hari ini Mr. Hari akan membahas di pendahuluan dan poin yang ke A. Nah, di bab kelima kita akan belajar dan kita diajak ayo memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, tepat kalau kita memperingati Sumpah Pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober. Nah, ini Mister akan kita rayakan sampai terus menerus, bahkan sampai berkelanjutan baik di beberapa tahun seterusnya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar di mana bahwa perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Benar nggak? Jadi setiap perubahan yang ada di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, itu seringkali dipelopori oleh pemuda. Nah, kalau kita tahu bahwa Sumpah Pemuda ini menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, besarnya sumbangsih para pemuda termasuk kalian yang masih generasi remaja bahkan akan beranjak untuk menjadi seorang dewasa muda dan lain sebagainya dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Jadi negara itu akan maju itu tergantung dari hidup-hidup kalian yang masih muda ini. Kalau hidup kalian menggunakan pergaulan yang baik, ya saya percaya bahwa bangsa Indonesia ini akan lebih baik lagi. Tetapi di mana kalian menggunakan pergaulan yang buruk di masa-masa muda kalian, ya kita tahu bahwa negara ini juga ada di tangan kalian semua. Saya berharap bahwa kalian yang masih muda, apalagi di masa pandemi seperti ini dengan waktu yang banyak, dengan waktu yang luang yang banyak di rumah, harusnya kalian menggunakan hal-hal yang positif, hal-hal yang kreatif, karena saya percaya bahwa ketika lahirnya Sumpah Pemuda itu, mereka digerakkan dengan motivasi dan semangat yang lebih baik lagi, atau komitmen yang benar-benar ingin membanggakan kemajuan negara Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, kalau kalian pengen membanggakan Indonesia, negara kita, untuk supaya lebih maju lagi, banggakan dulu kedua orang tua kalian. Itu bagian dimana kalian sudah menunjukkan pentingnya atau semangat komitmen Sumpah Pemuda. Ketika kalian semangat belajar, ketika kalian sebagai anak membantu orang tua, itu bagian semangat Sumpah Pemuda. Nah, itu poin pentingnya. Kalau kita melihat atau seringkali kita mendengar pesan dari Insinyur Soekarno, dia menyatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Perbandingannya cukup berbeda sekali ya. Tadi dikatakan bahwa 1000 orang tua itu bisa mencabut Semeru atau Gunung Semeru itu dari akarnya. Tetapi hanya 10 pemuda bisa mengguncangkan seluruh dunia ini. Bukan hanya satu gunung Semeru, tetapi bahkan ada banyak gunung yang akan diguncangkan. Ini tandanya, ini membuktikan bahwa pemudalah seorang pemuda yang berperan penting mencapai kesuksesan, mencapai sesuatu yang lebih baik lagi. Dan saya percaya bahwa Mr. Hari berharap bahwa kalian ketika belajar di bab kelima ini, kalian adalah generasi-generasi yang memberikan
generasi penerus yang mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Terlebih khususnya yang menguntungkan bahwa diri kalian sendiri, kalian semangat ya diri kalian sendiri yang diuntungkan, bukan orang lain. Nah, di sini penting sekali kita akan belajar beberapa poin di bab kelima ini supaya kita itu benar-benar bisa mengerti apa sih maksudnya sejarahnya Sumpah Pemuda dan apa yang mendorong Sumpah Pemuda ini ada. Dan kalian generasi-generasi muda inilah harusnya menjadi waktu buat kalian untuk menjadi anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda yang memajukan negara kita lebih baik lagi. Nah, kita masuk di poin yang ke A. Poin ke A, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini nomor 1, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Jadi peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan, di mana peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi ada 3 poin. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu yang diikrarkan pemuda-pemudi Indonesia pada waktu itu. Nah, Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi dan atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati Hari Sumpah Pemuda. Kita harus memperjuangkan dan kita harus mengerti peran perjuangan pemuda-pemudi Indonesia tersebut. Nah, berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda. Ingat ya, kemarin kita di bab keempat semangat perjuangan dari Budi Utomo, kalian sudah belajar bagaimana Budi Utomo ini bermunculan organisasi pemuda. Dari situlah kita tahu bahwa yang pertama adalah Trikoro Darmo atau TK. Nah, Trikoro Darmo ini didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta. Nah, kalian tahu bahwa ada 3 misinya. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah atau SMA, SMP, dan kejuruan atau tingkat perguruan tinggi atau universitas. Dan di poin yang ke B, yaitu visi yang ke B, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Jadi bukan hanya sekedar sekolah, tapi menambah pengetahuan yang lebih luas lagi, bahkan soal bahasa tadi dan sebagainya. Di poin ke C, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dari banyaknya suku yang ada di Indonesia, banyaknya budaya yang ada di Indonesia, di mana itu benar-benar membangkitkan dan mempertajam peranan mereka bagi anak-anak muda. Harusnya kalian yang masih muda harusnya lebih semangat, lebih tahu dan lebih antusias di dalam semuanya itu. Nah, yang kedua yaitu Jong Sumatranenbon. Nah, Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera dan Jong Sumatranenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatranenbon ini melontarkan pemikiran Mohyamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatranenbon ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Nah, ini perlu kita tahu bahwa di poin yang kedua yaitu Jong Sumatranenbon. Dan yang ketiga yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Nah, Jong Ambon ini didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai 1919 berdirinya Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda di Minahasa adalah Sam Ratulangi yang kita kenal sampai sekarang ini ya, tokoh pemuda. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun. Kita juga tahu itu, dan Jong Betawi, Jong Batak,
dan semua organisasi di atas nanti mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi pergerakan mereka cukup menjadi semangat tergeraknya Sumpah Pemuda. Nah, kita tahu bahwa ada kesepakatan yang meliputi dua hal ini, di mana yang pertama ada cita-cita Indonesia merdeka yang menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan yang ke B, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah atau dalam satu organisasi, supaya mereka benar-benar bisa menyejahterakan negara kita lebih baik lagi. Nah, di sini ada rumusan pemuda, Sumpah Pemuda yang ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Nah, sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Yang kedua, kita akan belajar tentang arti makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan pada waktu dijajah ya, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Jadi Sumpah Pemuda ini telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda hingga sampai sekarang ya. Jadi Sumpah Pemuda menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Nah, suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan. Jadi merasa sama-sama dijajah. Jadi sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antara bangsa, yaitu bahasa Indonesia hingga sampai sekarang ini. Ketika Mister ketemu sama orang Bali, ketika Mister nggak tahu bahasa Bali, apa yang Mister gunakan yaitu bahasa Indonesia. Itulah bagian di mana perjuangan mereka, bagaimana mereka mempersatukan Indonesia ini yang begitu banyak suku, begitu banyak budaya, begitu banyak adat istiadat, begitu banyak bahasa suku mereka. Tapi kalau misalnya kita bermain di Kalimantan, kita nggak akan pernah merasa takut. Jadi kita enak ngomongnya pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Itulah perjuangan mereka. Dan yang dimana kita belajar bahwa semangat Sumpah Pemuda ini dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. Nah, yang pertama, A, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Jadi sangat jelas sekali bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Poin penting di poin yang ke A ini, di Sumpah Pemuda yang pertama, bagaimana tanah Indonesia ini adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut ini sangat kaya sekali. Bahkan sumber daya alam ini begitu luas dan luar biasa. Itu sebabnya banyak penjajah pada waktu itu, negara-negara di Eropa, mereka ingin menguasai Indonesia karena begitu banyak rempah-rempah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, penting sekali. Di makna yang kedua, di poin yang kedua dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, poin pentingnya di mana pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia ini merupakan bentuk dari pemahaman kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Kalau kita nggak sadar bahwa kita ini berbangsa yang satu, ya pasti akan gampangnya atau mudahnya terprovokasi dengan suku-suku yang lain. Bahkan masalah suku, masalah agama, masalah ras, masalah antar golongan, itu kita pasti akan berantem di situ. Tetapi karena ada poin penting atau makna dari Sumpah Pemuda ini, kita benar-benar merasa satu, merasa berbeda tetapi tetap satu. Poin yang ketiga, di mana kita belajar bahwa ada kata-kata Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Poin penting di sini kita belajar bahwa Sumpah Pemuda menegaskan bahwa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Kita tahu bahwa kalau misalnya di dalam pertumbuhan, di dalam perbedaan, tapi kalau kita dengan suku yang lain, dengan agama yang lain, dengan ras yang lain, dengan budaya yang lain, ketika kita ada di masyarakat mereka, kita tidak menggunakan bahasa persatuan, ya pasti akan salah paham. Kita maksudnya pengen ngomong ini, tetapi menangkap bahasa atau suku yang lain, kalau tidak ada bahasa persatuan, mereka akan juga salah mengerti. Nah, disinilah peran penting Sumpah Pemuda atau arti makna Sumpah Pemuda. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan akhiri pelajaran kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kita kekuatan dan kesehatan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana kami sudah menyelesaikan materi kami pada hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya apa yang kami pelajari di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir tadi, biarlah kami berguna buat kami dan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. God bless you all.